Oke, selamat pagi ya. Kita melanjutkan pertemuan yang terakhir hari Kamis, yaitu tentang bioteknologi. Di hari Kamis yang terakhir, saya sudah menjelaskan mengenai dasar-dasar dari bioteknologi, termasuk dari definisinya sendiri. Intinya, bioteknologi itu adalah menggunakan bantuan mikroorganisme untuk membuat produk atau jasa bagi manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan rekaman yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak kelas 12 IPA 1, biar mereka juga bisa mengikuti pembelajaran walau di waktu yang berbeda. Seperti biasa, saya akan langsungkan sharing PowerPoint-nya untuk menjelaskan bagaimana bioteknologi, aplikasi, beserta metode-metode yang ada di dalamnya. Bagi siswa-siswi yang kemarin waktu pembuatan karya tulis membuat yang namanya ataupun menggunakan metode eksperimen, nah eksperimen ini salah satu metode yang digunakan dalam karya tulis. Sementara metode-metode yang digunakan di dalam bioteknologi itu ada banyak, dari mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Nanti bagi siapapun itu anak kelas 12 yang mau masuk ke jurusan bioteknologi, mereka tentu akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan praktek, hal-hal yang berkaitan dengan agen mikroorganisme, bagaimana mereka dimanfaatkan, dan sampai ke proses pembuatan produk ataupun bagaimana kita menggunakan jasa si mikroorganisme tersebut. Ya. Silakan dilihat PowerPoint-nya. Bioteknologi sendiri, ya berdasarkan definisi, itu dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme, dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang tentunya berguna bagi manusia. Atas dasar ini, bioteknologi dapat dibedakan menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional, yang sebelumnya saya pernah cerita tentang pembuatan bir di zaman Mesir, di zaman Yesus, dan sebagainya, dan bioteknologi modern. Kalau tradisional, itu berdasarkan pengalaman, kemudian menggunakan peralatan sederhana, dan skalanya masih kecil. Sementara kalau berkaitan dengan bioteknologi modern, ini diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang tentunya lebih maju akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Juga menggunakan peralatan yang lebih canggih ataupun lebih modern. Dan skala yang digunakannya itu sudah skala besar. Ya, jadi tidak jumlahnya sedikit ataupun skalanya kecil lagi. Itu macam bioteknologinya. Sementara penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi itu lumrah dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Ya, beberapa contoh ya, pemanfaatan mikroorganisme di dalam bioteknologi itu dapat kita temui di dalam hal seperti proses fermentasi, pembuatan anggur, pembuatan roti, itu secara sederhana merupakan proses fermentasi. Kemudian untuk menghasilkan protein sel tunggal, ada juga untuk menghasilkan zat organik lainnya, kemudian menghasilkan biogas, menghasilkan antibiotik, mencerna limbah industri, lalu yang terakhir, memisahkan logam dari bijinya. Jadi logam ini ketika dia ditambah, itu bukan murni logam-logam tertentu, campuran dari logam-logam yang lain. Nah, untuk memurnikannya, menggunakan bantuan mikroorganisme itu dapat dilakukan agar logam yang murni yang ingin kita dapatkan, seperti misalnya logam besi, itu terpisah dari material-material lain yang memang bukan besi. Itu. Ya. Mereka atau mikroorganisme sendiri itu nanti dapat membantu kita dalam hal membuat produk atau jasa. Contohnya seperti ini. Yang pertama tadi hubungannya sama fermentasi. Fermentasi ini merupakan proses penguraian senyawa organik tanpa oksigen ataupun anaerob yang dilakukan oleh mikroorganisme, terutama yang biasa digunakan oleh manusia adalah khamir, atau kita nyebutnya sebagai ragi, atau dalam bahasa Inggris disebut yeast. Ya. Spesiesnya sendiri merupakan Saccharomyces cerevisiae. Ini merupakan contoh jamur uniseluler. Dia dapat digunakan untuk membuat produk seperti roti, keju, yogurt, tempe, kecap, tapai, dan nata de coco. Tergantung spesiesnya.
spesies berbeda tentu akan menghasilkan produk yang berbeda tadi. Contohnya Saccharomyces yang sebelumnya saya sebutkan, itu dapat menghasilkan produk seperti roti, anggur, dan bir, dan minuman keras lainnya. Sementara kalau jamur dari kelompok lain, misalnya seperti Rhizopus, itu dapat membantu ataupun melakukan fermentasi terhadap kacang kedelai berubah menjadi tempe. Acetobacter pseudomonas membantu merubah air kelapa menjadi nata de coco. Nah, tergantung jenis bakterinya. Di pembelajaran fungi di kelas 10 dan bakteri di kelas 10, beberapa spesies bakteri yang menguntungkan itu sudah dipelajari. Jadi, kita perlu mereview lagi ya materi-materi kelas 10, ada spesies apa saja beserta peranannya. Nah, ini berhubungan sama biotek soalnya. Lalu yang kedua itu dalam hal pembuatan protein sel tunggal. Protein sel tunggal sendiri itu didapat dari mikroorganisme seperti alga, jamur, dan bakteri. Ya. PST sendiri itu terdiri dari selulosa dan asam nukleat yang sulit dicerna oleh manusia. Sehingga saat ini PST banyak digunakan sebagai pakan ternak. Tetapi beberapa yang lain, PST yang lain itu sudah dimanfaatkan sebagai konsumsi manusia. Contohnya PST yang berasal dari hifa jamur fusarium. Kita nyebutnya sebagai mikoprotein. Miko itu jamur, protein ya protein. Berarti protein yang berasal dari jamur. Ya. Contoh lainnya adalah PST dari alga chlorella. Ini PST ini proses pembuatannya lebih efektif dibandingkan kita berternak hewan ternak biasa kayak sapi. Kalau untuk membesarkan sapi kita butuh waktu yang lama dan sumber daya yang banyak. Tetapi untuk membuat protein sel tunggal itu waktu yang dibutuhkannya akan relatif lebih singkat. Tetapi ketercukupan protein itu menjadi lebih tercukupi. Dalam jangka waktu singkat, protein tercukupi. Nah, makanya di masa depan bisa saja makanan kita bukan berasal dari daging ayam atau daging sapi, tapi nanti bisa aja berasal dari protein yang didapat dari jamur, alga, ataupun bakteri. Jadi makanan anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita nanti berbeda sama makanan kita sekarang. Bahkan yang namanya untuk sapi sendiri itu gas metan, gas rumah kaca yang dihasilkannya banyak sekali, sehingga merugikan bagi yang namanya keberlangsungan atmosfer di bumi ini, karena memicu yang namanya efek dari global warming. Lalu kemudian ada juga pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan zat organik seperti etanol, asam cuka, asam sitrat, aseton, gliserol, enzim, hormon, dan vitamin. Ini juga menggunakan bantuan mikroorganisme. Lalu juga si mikroorganisme dapat digunakan dalam media kotoran ternak untuk menghasilkan biogas, gas metan khususnya CH4 sebagai sumber energi. CH4 ini agar jangan sampai menjadi gas rumah kaca, maka harusnya dimanfaatkan untuk biogas, gitu. Ya. Itu yang namanya untuk menghasilkan biogas. Lalu selanjutnya untuk menghasilkan antibiotik, beberapa jamur itu dapat menghasilkan antibiotik yang berperan untuk membunuh mikroorganisme lain, semacam bakteri patogen ataupun protozoa patogen atau bahkan jamur lainnya. Contohnya jamur penicillium itu dapat digunakan untuk membentuk yang namanya antibiotik penisilin. Bakteri Streptomyces dapat digunakan untuk membentuk yang namanya antibiotik streptomycin. Tergantung jenis spesies yang menghasilkannya, nama antibiotiknya juga akan berbeda-beda. Lalu mikroorganisme dapat digunakan untuk mencerna limbah industri. Ya, ini berkaitan sama pengolahan limbah pasca produksi di pabrik-pabrik ataupun di instalasi produksi lainnya. Contohnya bakteri Enterobacter cloacal yang mereduksi korium menjadi bahan tak beracun. Ada juga mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan untuk memisahkan logam. Sebelumnya saya bilang, biji besi ataupun logam besi biar dia dapat dimanfaatkan untuk
besi murninya kita harus dipisahkan dari material yang lain menggunakan bantuan bakteri. Contohnya Piobacillus peroxida. Itu ini apa namanya itu yang dapat dilakukan oleh mikroorganisme. Ketika kita bicara tentang bioteknologi modern, itu jauh lebih kompleks daripada hanya fermentasi yang biasa kita lihat ataupun kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita menggunakan tape, memakan tape, kita memakan tempe, yang merupakan hasil dari proses fermentasi. Bioteknologi modern itu menggunakan sarana prasarana yang jauh lebih canggih jika dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Sehingga metode yang digunakannya juga akan berbeda. Beberapa metode yang biasa digunakan di bioteknologi modern, contohnya ada kultur jaringan, kemudian yang kedua ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga nanti punya metode yang lebih spesifik. Ada transplantasi inti dan cloning, ada yang namanya fusi cell fusion, atau fusi sel, ada juga yang terakhir rekombinasi DNA atau rekombinasi gen. Metode-metode ini punya teknik yang spesifik. Mahasiswa yang nanti masuk jurusan bioteknologi, mereka harus memperhatikan teknik dan metode seperti ini agar praktikum yang ia jalankan di masa perkuliahan berlangsung dengan baik ataupun lancar. Dan ketika dia bekerja nanti setelah kuliah, dia dapat bekerja menggunakan prosedur ataupun teknik dan metode yang sudah dipelajari waktu kuliah. Membuat antibiotik gimana, standar operasional prosedur memperlakukan bakteri yang akan digunakan bagaimana, jangan sampai bakterinya lolos ke lingkungan, ya, bakterinya harus diisolasi, karena kalau enggak, takutnya malah bermutasi, kemudian menjadi patogen. Boleh. Ya. Ada yang tahu kultur jaringan itu apa? 12 IPA 2 khususnya. Ngapain sih kultur jaringan? Valeri? Iya, Pak. Tadi ngetik hai, gimana? Kultur jaringan tahu nggak? Itu tadi saya dibajak, Pak. Oh, dibajak sama siapa? Sama Jonov. Oh, gitu. Kalau kultur jaringan gimana? Valeri, tahu nggak? Itu kayak memperbanyak jadi induknya itu jadi hasilnya sama kayak induknya gitu. Terus kayak ya gitulah, Pak. Ya, betul ya. Kultur jaringan itu memperbanyak individu menggunakan jaringan atau bagian dari induk sebelumnya. Pasti sifatnya akan sama. Cuma penerapan ini tidak bisa diaplikasikan ke semua makhluk hidup. Yang dapat diaplikasikan di kultur jaringan ini biasanya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan sendiri punya sifat totipotensi, yang artinya jaringan atau bagian tubuhnya dapat tumbuh menjadi individu baru. Makanya waktu SD kita mengenal yang namanya reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan, baik yang alami maupun yang buatan. Atas dasar itu, si tumbuhan ini banyak dipraktekkan untuk kultur jaringan. Prinsipnya sebetulnya kultur jaringan ini adalah teknik pengklonan atau teknik perbanyakan atau cloning, menghasilkan keturunan yang identik satu sama lain dengan induknya. Maka dikatakan sebagai reproduksi aseksual ataupun vegetatif. Keuntungannya, kultur jaringan ini cepat menghasilkan anakan, kemudian bibit terhindar dari hama dan penyakit, hemat tempat dan waktu, lalu keturunan yang sifatnya identik. Tentu kita pilih bibit yang punya sifat-sifat unggul, biar keturunannya juga sama, punya sifat-sifat unggul juga. Kalau yang kita pilih sifatnya jelek, bibitnya, ya keturunannya juga sifatnya jelek. Nanti nggak bisa bertahan. Kemudian tahapannya kurang lebih seperti ini nih. Ya. Di sebelah kanan ada gambar, sebelah kiri ada penjelasannya. Jadi jaringan tumbuhan yang akan di-cloning atau akan dikultur itu disebut sebagai explant. Explant ini nanti akan ditempatkan di media, ya,
di media yang berisi nutrisi, nanti berkembang biak membentuk gumpalan sel yang belum terdiferensiasi yang disebut sebagai kalus. Nah, kenapa belum terdiferensiasi? Artinya selnya beragam. Sel yang beragam, yang jumlahnya banyak, ini sama saja seperti sel zigot. Ya, nanti lama-kelamaan zigot ataupun morula, blastula, gastrula kalau pada hewan, si kalus ini dia akan tumbuh menjadi tanaman kecil disebut plantlet. Ya. Plantlet ini nanti dipisah-pisah, kemudian dikultur lagi sampai cukup besar. Kalau digambar ditempatkan di dalam tabung reaksi per plantletnya tadi. Nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Ya. Mirip seperti apa? Contohnya, kalau kultur jaringan yang mungkin ya secara sederhana bisa kita lihat adalah stek pada tanaman singkong. Stek tanaman singkong, biasanya batang tanaman singkong itu dipotong 30 sentian, terus ditanam di tempat yang baru atau ditanam. Kemudian tumbuh jadi tanaman yang baru. Kultur jaringan sama seperti itu konsepnya. Tetapi jaringan yang digunakan jauh lebih sedikit. Sehingga dapat dibuat dalam jumlah yang relatif sangat banyak. Kalau singkong kan 30 cm, kita perlu yang namanya lahan. Sementara kalau kultur jaringan, cukup dikembangkan di lab, itu sudah jadi individu baru. Asalkan terbebas dari yang namanya jamur, yang mengganggu si plantlet. Ya, kalau bersih dan steril, nanti sifat plantlet tersebut tumbuh menjadi individu baru bisa ditanam ke polybag ataupun ke lahan lainnya. Itu lebih cepat dibandingkan misalnya kita membenihkan dulu. Artinya membenihkan itu membuat pembenihan bibit dari biji. Bijinya harus dikeringkan dulu, dijemur, lalu bijinya direndam, lalu disebar di tanah untuk pembenihan. Itu makan waktu yang lebih lama. Cuma untuk hewan ini hanya dapat dikultur pada saat fase embrio aja, yaitu tahap morula dan blastula. Ya, embrio ini dikultur dalam tabung yang disebut kultur in vitro. Embrio ini kemudian diklon sehingga menghasilkan banyak embrio identik. Artinya, kalau pada tumbuhan, kita ngambil dari jaringan dewasa bisa. Tapi kalau pada hewan, ngambil pada jaringan dewasa nggak bisa. Embrio ini ditanam di uterus hewan-hewan secara in vivo. Ada dua istilah. Ada in vitro, ada in vivo. Kalau in vivo itu di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau in vitro di luar tubuh. Biasanya skala lab, jadi cawan Petri dan sebagainya. Nah, embrio ini ditanam nanti di uterus hewan-hewan. Penerapan konsep kultur jaringan ini biasanya diterapkan di industri peternakan. Jadi agar proses menghasilkan keturunan untuk hewan-hewan ternak itu bisa berlangsung lebih cepat. Ya, kemudian identik juga dalam jumlah yang besar. Barangkali nanti ada yang mau masuk jurusan peternakannya UGM, anak-anak kelas 12 IPA, ya. Nanti bisa juga belajar hal seperti ini. Lalu metode yang kedua yang digunakan di dalam bioteknologi modern itu adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri merupakan upaya memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Tentunya yang diinginkan oleh manusia, yang unggul, yang tahan hama, dan sebagainya. Rekayasa genetika ini dapat dilakukan menggunakan beberapa metode yang lebih spesifik. Ada transplantasi inti dan pengklonan, ada fusi sel, dan ada rekombinasi DNA atau rekombinasi gen. Organisme hasil rekayasa genetik ini mengandung gen dari spesies lain, sehingga disebut sebagai organisme transgenik. Organisme yang susunan genetik tubuhnya itu sudah berubah, akibat sudah dicampur sama gen dari spesies lain. Kita bahas dulu tentang metode yang pertama, tentang transplantasi inti. Ya, di
layar sudah bisa dilihat, ini ada gambar domba ya. Cloning itu sama aja untuk transplantasi inti. Transplantasi inti adalah memindahkan inti dari sel yang satu ke sel yang lain, agar individu yang dihasilkan punya sifat yang sesuai dengan inti yang diterimanya. Inti atau nukleus tadi. Karena nukleus merupakan organel yang memiliki DNA. Jadi kalau nukleus satu sel dipindahkan ke sel yang lain, sel yang menerimanya itu punya sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. Transplantasi ini digabung dengan teknik pengklonan, akan menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi atau proses perkawinan. Disebut sebagai paraseksual. Ya. Contohnya di sini ada kasus domba doli. Jadi untuk menghasilkan cloningan domba, saya butuh 2 domba nih. Domba yang pertama nih, itu adalah saya ngambil selnya, sel tubuhnya. Domba yang kedua, ya, itu adalah domba yang saya ambil sel telurnya. Nah, sel telurnya ini, inti selnya kan sifatnya haploid atau N kromosom. Saya buang nih inti selnya, saya buang. Kemudian inti sel dari donor nukleusnya, saya masukkan nih intinya ke dalam si ovum tadi yang udah nggak ada intinya. Nah, karena berasal dari sel somatis atau sel tubuh, sehingga kromosomnya sudah 2N. Sudah 2N. Kemudian dikembangkan secara in vitro, kemudian dimasukkan secara in vivo ke dalam domba, kemudian jadilah pertanyaannya, si domba ini mirip domba yang pertama, yang nggak ada itemnya, atau mirip domba yang kedua nih, yang nyumbangin telurnya. Mirip yang mana anak kelas 12 nih? Mirip yang kedua. Mirip yang pertama, karena intinya yang ataupun nukleusnya yang disumbangkan. Berarti nukleus karena berisi DNA bukan mirip sama domba yang kedua yang nyumbangin telurnya, tapi mirip sama domba yang pertama yang nyumbangin nukleusnya. Karena di dalam nukleus dapat DNA. Berarti si clone lamb ini yang kecil mirip sama domba yang pertama. Kalau domba yang nyumbangin telurnya ini bisa berperan sebagai tempat untuk perkembangbiakan in vivo. Jadi telur yang sudah jadi embrio ditanam di si domba yang kedua ini. Itu transplantasi inti. Nah, contohnya nih, ini percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan di sekitar tahun 70-an nih. Ini pada kasus kecebong nih. Jadi ada embrio katak atau berudu, diambil nih sel ususnya, ya, menggunakan mikropipet. Terus kemudian nukleus dari sel usus ini digabungkan sama si telur katak. Jadi telur katak intinya dihilangkan, nukleusnya didegradasi, nukleus dari sel usus dimasukkan. Ternyata berkembang nih, jadi embrio lalu jadi berudu lagi. Ya, menghasilkan menjadi banyak sel, kemudian jadilah kecebong, jadi individu baru. Si berudu ini tentu mirip sama si berudu yang diambil sel ususnya, bukan katak yang mempunyai sel telur. Nah, ini cloning ataupun transplantasi inti. Cuma untuk cloning manusia itu masih ataupun terbentur dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Anak siapa itu? Ya. Berarti manusia tidak menikah tapi bisa punya anak. Sesuai ataupun identik dengan dirinya sendiri. Bisa saja mungkin perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih ekstrim lagi di masa depan, nggak ada yang namanya KUA misalnya itu, nggak ada yang namanya sakramen perkawinan. Karena pilihan lain, wah saya pengen punya anak tapi mirip sama saya cloning aja deh. Cloning terus kemudian anak yang mirip atau yang dihasilkan tadi mirip banget dengan kita yang di cloning. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dua lagi, kelas 12.
Ada? Lanjut ya. Metode yang kedua atau teknik yang kedua ya namanya fusi sel. Ya, fusi sel ini metode di dalam rekayasa genetika berupa peleburan dua sel dari spesies yang sama atau bahkan dari spesies yang berbeda. Sehingga terbentuk sel bastar atau sel hybrid disebutnya. Ya, selnya disebutnya hibridoma yang punya sifat gabungan dari kedua sel tersebut. Fusi sel ini dilakukan sel in vitro, artinya di luar tubuh makhluk hidup, skala lab. Manfaatnya buat apa sih fusi sel ini? Yang pertama untuk pemetaan kromosom. Yang kedua untuk pembuatan antibodi monoklonal. Ya. Yang ketiga untuk pembentukan spesies baru. Misalnya tanaman tomtam, tomat kentang. Tomat dan kentang sendiri itu merupakan dua spesies yang yang jadi bagian. Masih ingat kelas 10 nih? Saya coba tanya nih. Kelas 10 tomtam. Tomat nama spesiesnya apa? Kelas 12. Masih ingat? Nama spesiesnya? Tomat itu nama spesiesnya adalah? Solanum itu bukan sih Pak? Betul, Albert. Solanum. Solanum apa? Solanum lycopersicum Betul. atau sium sih Pak? Lycopersicum, betul ya. Karena dia punya zat lycopene. Ya, di garis bawah ini jangan lupa. Lalu kentang, Solanum tuberosum. Tuber itu umbi batang. Ya. Mereka satu genus, beda spesies. Nah, biar dua sifatnya dimiliki oleh tanaman baru, maka terjadilah yang namanya fusi sel dari kedua spesies. Tanaman tomtam. Lalu, nah, komponen yang dibutuhkan untuk proses atau teknik fusi sel sendiri adalah sebagai berikut. Ada sel wadah atau sel target yang cepat membelah, biasanya menggunakan sel kanker dari tikus. Sel kanker namanya mieloma. Kemudian ada juga sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan. Sel ini sulit dikultur sehingga perlu difusikan, ini maksudnya. Susah dikultur artinya susah diperbanyak, maka perlu difusikan dengan sel yang punya kemampuan membelah lebih cepat tadi. Ya. Kayak semacam simbiosis mutualisme ya. Sel target itu punya kecepatan membelah lebih cepat. Kanker tuh membelahnya lebih cepat. Ada sel sumber gen, ya tergantung sifat yang diinginkan. Dia kalau mau dikultur lambat banget, karena proses pembelahannya lambat. Maka digabungkanlah sifatnya ingin kita manfaatkan, kemudian sel target, sifat atau karakter membelah yang sangat cepat tadi, itu diharapkan agar nanti proses pembelahan sel anakan berlangsung lebih cepat. Fusi gen yang mempercepat terjadinya fusi sel, misalnya zat NaNO3 atau natrium nitrat. Fusi gen itu artinya agen yang mempercepat terjadinya proses fusi sel. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini ada sel BMDC yang kita inginkan sifatnya, ada melanoma atau mieloma, sel kankernya, digabungkan, ya, fusi, terus kemudian hybrid epigenom, ataupun sel yang sudah hybrid atau bastard, dia membelah nih, membelah, menjadi sel yang punya karakteristik keduanya, itu fusi. Lalu yang terakhir ini adalah rekombinasi DNA atau gen. Kalau tadi kita menggabungkan selnya, kalau sekarang kita menggabungkan DNA-nya. Ya, DNA-nya bergabung. Kita perhatikan ya, di sini ada plasmid. Plasmid itu adalah DNA sirkuler yang terdapat pada bakteri. Sirkuler itu artinya melingkar. Kalau DNA manusia, DNA yang
linier, ada ujungnya. Kalau DNA bakteri ada dua macam, ada DNA plasmid yang sifatnya sirkuler, ada DNA linier yang ada ujung dan ada akhir. Tetapi yang dimanfaatkan adalah yang plasmidnya sendiri. Nah, contohnya yang biru ini adalah gen insulin manusia, disisipkan ke plasmid bakteri. Biar bakterinya punya gen penghasil insulin. Nah, sehingga akhirnya terbentuklah yang namanya rekombinasi DNA antara gen dari pankreas manusia yang menghasilkan insulin dan plasmid bakteri. Rekombinasi DNA sendiri merupakan proses penyambungan potongan DNA. Hasil sambungannya disebut sebagai DNA rekombinan. Contohnya adalah pada pemanfaatan rekombinasi DNA pada rekombinasi gen insulin. Gen insulin ini dibentuk oleh pulau Langerhans yang terdapat pada pankreas manusia. Diambil gennya dari sel tersebut, lalu disambungkan dengan plasmid dari bakteri. Sehingga bakteri target, ataupun contohnya yang biasa digunakan adalah Escherichia coli, itu punya kemampuan memproduksi atau menghasilkan insulin. Ya, ini komponen yang dibutuhkan dalam rekombinasi DNA. Contohnya ya, potongan DNA yang diinginkan. Tadi yang kita inginkan adalah gen insulin pada manusia. Ya, dapat diperoleh menggunakan 3 cara. Yang pertama, memotong DNA langsung. Yang gennya kita ambil, kita potong. Mentranskripsi balik RNA menjadi DNA. Jadi kita isolasi RNA, kemudian ditranskripsi balik jadilah DNA. Ataupun gen target. Atau mensintesis DNA secara in vitro. Jadi DNA itu dapat disintesis. Salah satunya adalah menggunakan teknik PCR yang sering kita dengar. PCR sendiri itu digunakan dalam teknik untuk mengecek apa? Masih ingat nggak? Tahu nggak PCR? Untuk ngecek apa? Kelas 12? Untuk ngecek apa, Tius? Untuk ngecek? Napas. Napas. Untuk ngecek yang namanya positif COVID atau enggak. Jadi, kalau ada fragmen DNA atau potongan-potongan DNA, virus di dalam saluran pernapasan kita, itu DNA tersebut itu bisa berasal dari protein. Untuk memastikan apakah DNA dari protein tersebut itu berasal dari virus kah, atau berasal dari tubuh kita, atau berasal dari patogen lainnya, kita menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Artinya fragmen tadi itu akan bisa diperbanyak ataupun akan dilengkapi jadi fragmen ataupun sekuen DNA yang lengkap dan utuh yang dapat diidentifikasi punya siapakah itu, virus atau yang lain. Nah, kalau sudah diketahui, oh ini virus, makanya nggak heran kalau PCR itu akurasinya tinggi, di atas 90% jika dibandingkan dengan tes kayak swab ataupun rapid antigen. Ya, PCR itu tinggi rate accuracy-nya. Lalu bahan lain yang dibutuhkan adalah enzim pemotong DNA. Nah, untuk memotong DNA itu kan mirip seperti benang nih, panjang. Cuma kita mau motong gen yang kita inginkan doang. Gen sendiri itu bagian dari DNA. Ketika mau dipotong, kita butuh gunting namanya. Nah, gunting ini disebut sebagai enzim. Enzimnya untuk memotong disebut enzim restriksi endonuklease. Dia mampu memotong pada gen target. Lalu setelah dipotong, kita butuh juga yang namanya lem untuk menyambungkan ke plasmid. Nah, lem ini enzim juga. Namanya enzim penyambung DNA atau disebut sebagai enzim ligase. Potong dulu gen penghasil insulin pada sel pankreas, kemudian nanti ditempel, dilem pakai enzim ligase. Dipotong pakai enzim restriksi, ya, kemudian disambung menggunakan enzim ligase. Yang terakhir adalah plasmid itu sendiri. Plasmid kan nanti yang akan menerima gen. Nah, kita perlu juga. Makanya
kita perlu yang namanya agen bioteknologi ataupun mikroorganisme seperti bakteri ataupun kamir sebagai vektor itu inang yang akan disisipi, ya, yang akan gen yang kita harapkan itu akan dimasukin ke si gen inang, si vektor tadi, agar DNA rekombinan masuk ke sel target tadi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya pada sisipan gen Agrobacterium anti hama. Jadi Agrobacterium ini punya gen yang anti hama, ya. Dia disisipkan nih. DNA yang mengandung gen yang diinginkan disisipkan, ya. Terus kemudian ini sudah jadi DNA rekombinannya, lalu dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Ya. Jadilah tumbuhan dengan sifat tertentu. Sifat khususnya misalnya tahan hama. Nah, penerapan bioteknologi nih yang terakhir ya. Kalau di sini waktunya 2 menitan lagi. Ada dalam bidang kedokteran nih, contohnya untuk menghasilkan obat-obatan dari teknik rekombinasi DNA. Ada juga antibodi monoklonal yang dihasilkan dari fusi sel. Lalu ada terapi gen, mengganti gen yang rusak ataupun tidak normal jadi gen yang normal. Itu di bidang kedokteran. Di bidang pertanian, yang mau masuk sarjana pertanian atau sarjana peternakan nih. Contoh yang pertama, tanaman kentang yang disisipi gen tahan penyakit dari bakteri Agrobacterium. Nah, kemudian ada juga tumbuhan serealia hasil rekayasa genetika yang akarnya dapat bersimbiosis sama rhizobium. Ada juga tanaman yang disisipi oleh Bacillus thuringiensis sehingga dapat menghasilkan pestisida alami pembasmi hama. Ada juga rekombinasi DNA untuk menghasilkan vaksin antibodi hormon pertumbuhan hewan ternak seperti BGH atau bovine growth hormone yang disuntikan ke sapi perah. Hormon ini nanti dibuat ataupun dengan cara menyisipkan gen somatotropin dari sel sapi ke dalam plasmid bakteri. Lalu di bidang lingkungan nih, ada teknik pembuatan biogas. Bagi yang nanti masuk arsitek, kemudian materi biologinya masih nempel, buatlah rumah hemat energi. Ya, salah satunya pemanfaatkan yang namanya septic tank yang diisi oleh kotoran dari manusia sendiri yang tinggal di situ untuk membuat biogas. Bisa seperti itu. Juga ada pemeliharaan cacing tanah untuk menyembuhkan tanaman ataupun tanah. Lalu pemanfaatan bakteri pencerna limbah sebelum dibuang ke sungai ataupun teknik pengolahan limbah. Nah, selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, Gimana, Albert? kenapa kalau PCR harus buat hidung, Pak? Terus kok saya lihatnya kayak yang itunya kenapa kayak disodok-sodok gitu ya, Pak? Albert pernah PCR? Albert pernah PCR nggak? Enggak sih, Pak. Saya lihat di berita. Ya, untuk mengambil PCR sama rapid antigen sama ya. Jadi dia menggunakan yang namanya sel apusan dari saluran pernapasan kita. Kenapa harus disodok-sodok menggunakan apa namanya itu catan badi khusus ya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sel apusan sama lendir yang berasal dari saluran napas kita. Kemudian diambil lewat hidung tadi kan, diambil terus kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian nanti yang rapid antigen ada reagentnya sendiri, sementara kalau PCR itu ada proses yang lebih khusus ya, agar si sequence DNA yang nggak lengkap tadi itu akan dilengkapi terus kemudian diketahui itu punya siapa sih. Makanya polymer chain reaction tadi itu untuk teknik untuk melengkapi yang namanya si sequence DNA yang tadi. PCR ini sebetulnya penerapannya tidak cuma untuk ngetes yang namanya COVID doang, ya forensik juga menggunakan. Contohnya misalnya di tempat kejadian perkara, salah satu di antara kalian misalnya masuk fakultas kedokteran, terus kemudian ambil spesifikasi forensik, kemudian nanti ya berkaitan sama ini evidence atau bukti-bukti yang ada di TKP, mengungkap kasus-kasus kejahatan dari setetes darah yang ada di tempat kejadian perkara ataupun dari rambut atau dari bagian yang lain,
sudah bisa diketahui. Punya siapa itu? Nah, perkembangannya seperti itu. Kalau kita lihat zamannya Ratu Victoria di Inggris, latar waktunya Sherlock Holmes, zaman di situ pernah ada kasus yang namanya Jack the Ripper gitu ya. Jack the Ripper itu punya pola membunuh korban yang semuanya perempuan dengan cara dimutilasi, perempuannya tunasusila semuanya, berarti apa sih? Perempuan tunasusila tuh PSK ya, PSK. Nah, nggak diketahui sampai sekarang. Tapi kalau zaman sekarang, karena perkembangan ilmu pengetahuan lebih canggih, salah satunya ada PCR juga, pengungkapan kasus kejahatan itu bisa lebih akurat. Jadi nggak sembarangan nanti pilih ada tersangka, kemudian dijadikan terdakwa, kemudian terpidana. Nggak sembarangan seperti itu. Seperti itu Albert ya. Jadi harus Makasih Pak. Ada lagi yang lain sebelum kita mengakhiri? Ada? 12? Kalau tidak ada, nanti saya akan bagikan modul biotek kalau belum dibagikan, termasuk PowerPoint ini, karena materi biotek sudah sampai ini doang, gitu ya, cuma sedikit. Saya akan akhiri pertemuan kita kali ini karena waktunya sudah habis. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu hari Rabu dan Kamis depan. Kemudian silahkan kalian persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi ujian sekolah. Lalu bagi yang belum menyelesaikan tugas ujian praktikum dan tugas penugasan di biologi maupun mapela yang lainnya, silakan manfaatkan atau manage waktunya untuk dapat menyelesaikan semua tagihan tepat pada waktunya, yaitu sebelum tanggal 10 April. Ya. Jadi jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Kalau diusahakan sebelum ujian sekolah, tugas dan ujian praktiknya sudah selesai semua, sehingga nanti pada saat ujian sekolah kamu sudah tidak punya tagihan ataupun utang apa-apa. Itu tips dari saya. Tetap sehat selalu, makan teratur, cukup makan sayuran dan buah-buahan, vitamin dan mineral. Sampai jumpa dan ketemu lagi. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Mari.